Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat menghadapi tantangan besar untuk menjaga keaslian Al-Quran. Ini karena ayat-ayatnya masih tersebar dalam berbagai media maupun hafalan. Apalagi setelah gugurnya banyak penghafal Al-Quran pada perang Yamamah tahun 12 Hijriah. Ini semakin mengkhawatirkan Al-Quran mungkin terancam hilang. Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit ragu, karena hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi setelah meyakinkan diri bahwa langkah ini penting untuk menjaga keaslian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menerima usulan tersebut. Dengan Zaid memimpin proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran sambil dibantu oleh sahabat-sahabat lainnya seperti Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Setelah selesai, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan kepada Umar, dan selanjutnya pada Hafsah binti Umar. Mushaf inilah yang menjadi dasar standarisasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Upaya para sahabat ini memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga keasliannya hingga saat ini. Mushaf Utsmani adalah standar penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menyatukan umat dalam satu tulisan yang dapat menampung seluruh qiraat mutawatir. Penulisannya mengikuti kaidah tulisan Utsmani, yaitu sistem khusus dalam menulis huruf dan kata yang mencakup penghapusan huruf, penambahan huruf, penggantian huruf, penyambungan atau pemisahan kata, serta kaidah penulisan hamzah. Mushaf ini awalnya ditulis tanpa titik dan harokat agar fleksibel terhadap perbedaan bacaan para qurra. Kemudian, ulama generasi berikutnya menambahkan dab, yaitu tanda baca seperti harokat, sukun, tasydid, dan tanda mat untuk memudahkan pembacaan. Selain itu, penentuan jumlah ayat dan pemisahan ayat juga disesuaikan dengan riwayat qiraat yang berbeda. Hasilnya, Mushaf Utsmani menjadi standar global yang menjaga kesatuan teks Al-Quran sekaligus merangkum seluruh keragaman qiraah yang sah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan wahyu dilakukan dengan sangat teliti di bawah bimbingan langsung beliau. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai kebutuhan umat dan perjalanan dakwah. Setiap wahyu yang turun langsung disampaikan kepada para penulis wahyu terpercaya seperti Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka menulis di seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang belikat unta, dan batu tipis. Nabi membimbing penempatan ayat, cara membaca, serta menjaga agar tidak ada perubahan dan isi wahyu. Melalui kombinasi penulisan dan hafalan inilah, keaslian Al-Quran terjaga sejak awal hingga sampai kepada kita hari ini. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam meluas dan muncul perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai daerah. Perbedaan ini dikhawatirkan menimbulkan perselisihan. Untuk menjaga keseragaman, Utsman memerintahkan penyalinan mushaf standar berdasarkan mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Tim penulis yang dipimpin Zaid bin Tsabit membuat beberapa salinan mushaf resmi, lalu mengirimkannya ke pusat-pusat wilayah Islam seperti Kufah, Basrah, dan Syam. Untuk mencegah kebingungan masyarakat, mushaf-mushaf lain yang tidak sesuai standar diminta untuk dimusnahkan. Upaya ini berhasil menyatukan bacaan Al-Quran dan menjaga keotentikannya di seluruh wilayah Islam. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran dijaga terutama melalui hafalan para sahabat. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah membacakannya, lalu para sahabat menghafalkannya dengan teliti. Beberapa sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsabit. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga mengajarkan hafalan tersebut kepada umat Islam lainnya. Selain menghafal, mereka juga menuliskan ayat-ayat pada pelepah kurma, tulang, dan media sederhana lainnya. Tetapi, hafalan tetap menjadi cara utama dalam menjaga keaslian wahyu. Ketelitian para sahabat inilah yang menjadi dasar penting dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah.